Berbicara guru profesional, maka pihak yang paling utama yang merasakan performance guru, penampilan guru di depan kelas itu adalah siswa. Ini bisa dijadikan salah satu indikator utama untuk menilai apakah seorang guru itu profesional atau tidak, yaitu tergantung pada tingkat keberterimaan siswa. Apakah siswa menerima atau tidak keseluruhan performance guru di depan kelas itu. Sekurang-kurangnya ada 3 indikator yang dapat dijadikan untuk melihat bagaimana persepsi siswa terhadap performance guru di depan kelas. Yang pertama, guru harus menyenangkan. Ini indikator utama. Bila siswa mempersepsi bahwa guru mampu membuat kelasnya menyenangkan, membuat kelasnya enjoy, kelasnya happy, maka murid akan menerima keberadaan guru di kelasnya. Kenapa? Karena suasana yang tegang, suasana yang kaku, itu tidak mungkin dapat menjadikan suasana belajar kondusif. Karena itu, guru harus menghindari suasana kelas yang tegang ini. Sebaliknya menciptakan suasana kelas yang enjoy, yang menyenangkan. Ini akan membangkitkan semangat belajar di kalangan siswa. Yang kedua, guru harus meyakinkan siswa bahwa materi yang diberikan itu adalah benar secara mutlak. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam diri siswa tentang materi yang diberikan oleh guru. Guru harus meyakinkan bahwa materi itu berguna untuk kehidupan siswa. Maka siswa akan punya keinginan besar untuk mempelajari materi itu. Termasuk guru harus meyakinkan bahwa materi yang diberikan itu mudah atau dapat dipelajari oleh siswa. Meyakinkan. Yang ketiga, mengagumkan. Sosok guru ini adalah selebritis yang ada di kelas. Maka semua penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjadi perhatian siswa. Maka guru harus berpenampilan yang menggambarkan seorang yang punya integritas, kejujurannya, kedisiplinannya, kesantunannya, keramah tamahannya, dan termasuk penampilan-penampilan yang dapat menjadikan siswa kagum. Umpamanya komitmen pada tugas. Hujan masih datang, mendung belum pulang kalau waktunya belum habis. Ini akan membuat siswa kagum. Maka bila 3 faktor ini kita sebut saja untuk memudahkannya 3M, menyenangkan bagi siswa, meyakinkan siswa, mengagumkan siswa, insya Allah ini akan menjadikan guru mendapat penerimaan yang positif dari siswa. Dengan kata lain, tingkat keberterimaan siswa tinggi. Selanjutnya, guru seperti ini akan menjadi guru yang diidolakan oleh siswa. Menjadi guru idola, terutama bagi siswa. Maka sekurang-kurangnya ada 5 faktor yang harus diusahakan oleh guru agar dia menjadi guru yang diidolakan oleh siswa. Yang pertama, guru harus menguasai materi secara sempurna. Guru tidak boleh menunjukkan keraguannya terhadap materi yang diberikan. Guru harus meyakinkan siswa bahwa apa yang dia jelaskan ini adalah benar, tidak meragukan. Nah, menguasai materi itu sebagian besar proses pembelajaran menjadi sukses. Awal dari keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran itu dari menguasai materi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru harus memiliki daya improvisasi yang tinggi. Meskipun kita telah merancang skenario pembelajaran sedemikian rupa,
Tapi tidak selamanya pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan rencana. Kadang-kadang ada barier, ada hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Umpamanya murid yang ngantuk, atau muridnya ribut, atau muridnya mendapat perhatian dari luar kelas. Maka di sini guru harus melakukan improvisasi, yaitu melakukan adaptasi secara spontan, tapi teratur agar suasana belajar kembali pulih, kembali normal. Improvisasi ini bukan saja dilakukan bila ada hambatan dalam belajar, tapi ini juga bisa dilakukan untuk memperkuat pembelajaran, untuk memperkuat pemahaman. Nah, improvisasi ini bisa dilakukan antara lain dengan analog, dengan contoh-contoh, atau jika diperlukan dengan cerita-cerita pendek. Umpama, untuk menggambarkan bagaimana keteraturan, kedisiplinan dalam berbaris, bisa kita contohkan dengan semut. Semut itu kalau di rombongan tidak pernah berjalan masing-masing, tapi berjalan dengan berbaris. Begitu juga banyak di media-media sosial contoh-contoh semut yang memiliki kekompakan yang kuat sehingga bisa mengalahkan yang lebih kuat daripada semut itu sendiri. Ini namanya berimprovisasi. Kadang-kadang tadi malam anak nonton bola, kita memberikan pembelajaran di siang hari, mereka mengantuk. Maka bagaimana kita menganalogkan pembelajaran itu dengan bola, bisa dengan lapangannya, bisa dengan penontonnya, bisa dengan gawangnya, atau yang lain-lain. Ini berimprovisasi. Kemudian yang ketiga, kreatif. Kreativitas guru itu adalah roh untuk melakukan penampilan yang prima. Sebab murid pada dasarnya tidak suka dengan yang monoton. Dia suka dengan yang baru, dan yang baru. Nah, kebaruan ini akan muncul bila guru memiliki daya kreativitas. Kreativitas dalam memberikan contoh, kreativitas dalam melakukan model-model interaksi dengan siswa, termasuk kreativitas dalam mendesain, memilih media pembelajaran. Tapi kalau media pembelajarannya dari hari ke hari, setiap mengajar itu saja yang digunakan, itu akan menjadikan monoton. Tapi bila setiap kita melakukan pembelajaran dengan media yang berbeda, bahkan dengan media yang baru, maka ini akan membuat anak lebih bergairah dalam belajar. Begitu juga, umpamanya kita perlu membumbui pembelajaran dengan cerita-cerita, tapi kalau ceritanya berulang-ulang, itu akan membuat siswa bosan. Tapi bila ada cerita baru, siswa akan lebih tertarik mendengarkannya. Jadi kreativitas. Kemudian yang keempat, murid akan punya semangat mempelajari suatu materi bila itu terhubung dengan ranah kehidupan sehari-hari. Ini yang disebut dengan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Bagaimana kita menghubungkan setiap materi pembelajaran dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Yang pasti, materi yang kita berikan kepada siswa ini harus kita yakinkan bahwa ini punya nilai guna, bermanfaat bagi siswa. Sehingga dia punya gairah, punya kemauan besar untuk mempelajari itu. Contoh umpamanya, kita harus tahu nilai dasar atau core value dari sebuah mata pelajaran itu bagi siswa. Umpama matematik. Matematik itu bukan sekedar hitung-menghitung, tapi matematik itu menjadikan siswa menjadi berpikir logik. Jadi, tidak mungkin siswa bisa berpikir logik tanpa belajar matematik umpamanya. Biologi, bukan sekedar bicara tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain, tapi biologi itu hakikatnya menjadikan siswa cinta pada alam, mengerti alam, paham suasana alam. Termasuk umpamanya mata pelajaran kimia. Itu bukan sekedar bagaimana menggabungkan satu zat dengan zat yang lain, tapi ada efek di situ, mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk keteraturan, dan lain sebagainya. Itu namanya contextual teaching and learning, bagaimana kita menghubungkan setiap setiap materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika perlu untuk menyemangati siswa dalam belajar, kita boleh melakukan eksplorasi pengalaman. Umpamanya untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu. Katakanlah guru ini guru pendidikan ekonomi.
Mengapa siswa mesti belajar ekonomi? Boleh guru bercerita latar belakang mengapa dia memilih program studi ekonomi sehingga dia menjadi guru pendidikan ekonomi. Apa pentingnya ekonomi bagi kehidupan kita? Atau mungkin pengalaman-pengalaman sosial orang lain. Mungkin orang sukses dengan teknologi, orang sukses dengan IT, orang sukses dengan kejujurannya, bisa kita lakukan untuk memberikan semangat kepada siswa supaya bertambah gairah belajarnya. Inilah saudara-saudara, sekurang-kurangnya 5 faktor yang wajib diusahakan oleh guru agar menjadi guru yang diidolakan oleh siswa. Ketahuilah, sebaik-baik guru adalah guru yang diidolakan oleh siswa, bukan guru yang diidolakan oleh kepala sekolah, bukan guru yang diidolakan oleh pejabat-pejabat pendidikan, bukan guru yang diidolakan oleh tokoh-tokoh masyarakat, tapi guru yang profesional, guru yang sejati, itu adalah guru yang diidolakan oleh siswa. Guru yang menjadi idola di hadapan siswa. Nah, mudah-mudahan 5 faktor ini kita bisa mempraktekannya, sehingga insya Allah kita menjadi guru yang diidolakan oleh siswa. Selamat bekerja, selamat belajar, semoga sukses.